Ini adalah bibit tomat. Bibit tomat ini juga nanti akan ditanam di pinggir-pinggiran. Katanya kononnya ini bisa mengusir hama-hama yang bisa merusak cabai. Jadi, pendengar dan pemirsa Rarinet, Bengkalis ini juga berpotensi untuk sektor perkebunan dan pertanian ya. Seperti kita lihat ini, Desa Kuala Alam ini bukan baru pertama kali ini menanam cabai merah. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya juga sudah berhasil menanam cabai merah ini. Nah, di sini sebentar lagi akan dilaksanakan penanaman cabai Nusantara, sebuah brand baru yang biasanya kita kenal dengan cabai Padang begitu ya. Sekarang Bengkalis sudah punya brand sendiri, cabai Nusantara Bengkalis. Jadi hari ini ada ribuan bibit cabai yang akan ditanam. Mari kita ikuti. Kami telah melakukan penanaman 1 minggu sebelumnya. Menjadi subjek dan motor penggerak pembangunan. Kami dari pemerintah Kabupaten Bengkalis mengapresiasi kepada Desa Kuala Alam dan juga BUMDes yang menginisiasi program ini. Artinya cabai ini juga sering membuat terjadinya inflasi. Desa Kuala Alam ini tentunya BUMDes sangat baik bagi kita dan juga bagi pemerintah daerah. Tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMDes ini sangat kami apresiasi. Kami berharap kepada seluruh BUMDes yang ada khusus di Kabupaten Bengkalis ini untuk sediban ke Desa Kuala Alam ini, bagaimana pola yang dibangun di Desa Kuala Alam ini khusus di Kecamatan Bengkalis dan Bantannya lah, untuk pertama kali bisa berkoordinasi di Desa Kuala Alam dan juga BUMDes. Artinya langkah-langkah ini sangat baik dan strategi bagaimana menunjang perekonomian masyarakat, khususnya tentunya dari sisi PADES juga menumbuh kembangkan perekonomian dan juga kemandirian masyarakat itu sendiri. Kalau Bapak suka makan cabai apa, Pak? Kalau cabai apapun saya ajar itu. Pokoknya kalau saya sendiri pribadi cukup apapun bentuk cabai kita garap. Yang penting pedas. Ya Pak ya. Terima kasih. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ruliono. Baik, terima kasih. Saya Koordinator Wilayah Pendamping Desa TPP P3MD Kementerian Desa Kecamatan Bengkalis. Jadi kalau untuk Desa Kuala Alam ini, untuk penanamannya sumber dananya dari mana ini? Ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024. Dana desa yang diperuntukkan 20% untuk ketahanan pangan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Berarti kegiatan kita hari ini bersumber dari dana desa tahun 2024. 2025 bervariasi, yang jelas di Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa 2025 itu ditetapkan 20% minimal dana desa di masing-masing desa diperuntukkan untuk program ketahanan pangan. Realisasinya gimana? Alhamdulillah sampai akhir 2025 semalam untuk realisasi ataupun serapan dana ketahanan pangan di 28 desa Kecamatan Bengkalis sudah mencapai 100%. Itu di bidang apa aja ya Mas untuk ketahanan pangan? Untuk ketahanan pangan di 28 desa di Kecamatan Bengkalis ini bervariasi, Mbak. Ada yang memang komoditi pertanian, ada komoditi perikanan, ada juga peternakan. Jadi realisasinya untuk Kecamatan Bengkalis sudah 100%. Sudah 100%, hanya untuk tinggal tahun 2025 ya. 2025 hanya tinggal nanti desa Badan Usaha Milik Desa sebagai pengelola dananya yang merealisasikan ke lapangan. Kalau 2026 sama atau ada peningkatan? 2026 untuk program ketahanan pangan masih ada. Hanya saja pengelolaannya di Peraturan Menteri Desa Nomor 16 2025 tentang fokus penggunaan dana desa itu tidak diikat, kegiatannya harus dikelola oleh BUMDes, harus dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih ataupun harus dikelola oleh mitra atau kelompok masyarakat. Itu tidak ada ikatan. Kalau di 2025 itu memang wajib dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Gitu. Dan itu 2026 itu tidak ada lagi persentase. 2025 presentasinya minimal 20% dari dana desa. 2026 ini tidak ada persentase lagi. Nah kalau sekarang ini yang kita lihat ini Mas, di Desa Kuala Alam ini kan mulai menanam. Untuk dana ketahanan pangan tahun berapa ini? Tahun 2025, Mbak. Ini tahun 2025. Berapa besar? 187 juta. Dan tapi kan tidak hanya komoditi ini mereka juga dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan sarana prasarana pendukung lainnya seperti sumur bor, seperti tempat penyemayan, seperti itu. MBG juga di sini ya, kerjasama seperti MBG ini sebenarnya stick lome itu Mas lebih yang ke kemitraan, lebih ke kemitraan, dan ini memang peluang
Saya kira yang dicanangkan oleh Pak Presiden, oleh pemerintah ketika lahir program MBG, desa mengembangkan BUMDes-nya. BUMDes ini diharapkan dapat menyuplai bahan-bahan pokok yang akan dikelola oleh MBG seperti itu. Seperti yang dikelola oleh BUMDes Kuala Alam luar biasa. Mereka coba melakukan kemitraan dengan UMKM, dengan masyarakat, memproduksi stik ikan lome, dan stik ikan lome itu yang hari ini disuplaikan ke MBG. MBG ini sebenarnya hilirnya Mbak, yang ketahanan pangannya, ketahanan utamanya seperti yang saya ceritakan tadi. Komoditinya ada komoditi pertanian, ada komoditi perikanan, ada komoditi peternakan. Dari hasil produksi mereka di BUMDes inilah diharapkan nanti dapat menyuplai MBG. Untuk desa-desa lain hasil identifikasi kami Mbak, yang memang sudah 100% ada sektor peternakan, ada penggemukan sapi, itu saya contohkan ada di desa Meskom, ada desa Pedeke, ada desa Kelemantan, itu penggemukan sapi. Terus ada juga yang komoditi lele seperti desa Wonosari, air putih. Terus ada yang luar biasa komoditi pertanian di desa Damai, ya. Mereka akan melakukan panen raya cabai, panen raya jagung, dan juga ubi. Ada 136 BUMDes Kuala Alam ini ya, sangat luar biasa. Itu semua tentu didasari oleh kolaborasi ya, sinergi baik dari pemerintah desanya, juga seperti yang kita lihat juga kita sama direkturnya, yang mana niat direkturnya sangat luar biasa ya. Seperti diketahui hari ini juga bantuan pemerintah juga sangat luar biasa, seperti dari DD 20% ini kan untuk ketahanan pangan gitu. Dan kemudian disiapkan juga lagi MBG gitu. Jadi hari ini modal disiapkan, tempat pembuangan juga disiapkan gitu, tempat pemasaran gitu. Seperti yang kita dengar juga disampaikan BUMDes tadi, hari ini beliau sudah banyak kerjasama MOU dengan MBG ya. Nah, jadi pemerintah baik dari kabupaten, baik di provinsi sangat membantu dan mendukung kegiatan ini. Jadi potensi itu ada ya Pak ya untuk Kabupaten Bengkalis ini. Bagaimana dengan BUMDes yang lain dilihatnya kalau Bapak lihat? Ini mungkin hari ini yang kita lihat di Kuala Alam, tapi BUMDes ini ya sekarang ini juga sedang adanya pertama mungkin sangat mendongkrak dana 20%, di 20% ini. Jadi semua BUMDes yang ada di Kabupaten Bengkalis ini banyak bergerak di ketahanan pangan. Memang sudah diapakan ketahanan pangan dan sesuai dengan potensi yang ada di desa. Jadi UNDRI sampai saat ini kan mitra terdekat dunia pendidikan ada Polbank di sini. Kita pun bermitra dengan Politeknik Bengkalis. Nah, kalau kebutuhan edukasi di pertanian sebenarnya itu wajib harusnya ya. Kalau dengan Kuala Alam sebenarnya kita sudah lama, sehingga sekarang itu memang sangat aktif. Kalau ada hal-hal yang membutuhkan masukan dari akademik, biasanya Pak Jul langsung kontak saya, langsung diskusi walaupun hanya lewat handphone ya. Dan hari ini kami memang bersepakat untuk turun ke sini sama tim untuk mendengar banyak kebutuhan tentang BUMDes Kuala Alam, terutama dalam bisnisnya ya. Tapi yang menarik khusus pada tanaman cabai ini, BUMDes Kuala Alam itu tidak hanya berpikir masalah bisnis bagaimana cabai ini laku, tapi juga ada keinginan untuk memberikan kualitas terbaik tanamannya untuk didapat yang paling utama adalah penduduk di desa Kuala Alam. Saya sudah bersama dengan Pak Zulkifli. Ini adalah Direktur BUMDes Bandar Jaya Desa Kuala Alam. Pak Zulkifli, apa nih yang melatar belakangi membuat brand cabai Nusantara Bengkalis? Tentunya pada hari ini penanaman cabai bersama ini adalah sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kecamatan, BUMDes, akademisi di dunia pendidikan. Kita mengajak bersama-sama bagaimana program ketahanan pangan khususnya di desa Kuala Alam ini bisa lebih baik gitu kan. Intinya ketika dilakukan sendiri-sendiri macam kami di petani, banyak hal-hal yang penemuan-penemuan baru yang belum bisa kami ketahui tentang budidaya cabai ini khususnya kalau di sektor budidaya. Tapi di sektor lain juga bagaimana nanti tata kelola terus di bidang kelembagaan BUMDes itu sendiri bisa teratasi, bisa dicari jalan keluarnya bersama-sama. Kenapa ada inisiatif membuat brand cabai Nusantara Bengkalis? Kalau brand itu sendiri memang dari kesepakatan BUMDes, kita memang mengambil cabai Nusantara ini adalah cabai
Ya karena kita tahu bahwa hari ini cabai-cabai luar lebih unggul ketimbang cabai di lokal gitu. Keunggulan ini mungkin mereka lebih ke kualitas yang baik, terus pedasnya gitu. Padahal yang kita tanam sekarang ini kualitasnya itu tidak kalah. Saya contohkan bibit kita mungkin sama dengan bibit yang dari daerah luar yang harganya hari ini cukup lumayan gitu. Lahan di Pulau Bengkalis ini memiliki potensi pertanian luar biasa. Salah satunya cabai seperti yang ditanam di BUMDes Sekolah Alam. Cabai Nusantara yang sebentar lagi akan panen untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu Tani dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus menanam komoditas yang memang dibutuhkan untuk ketahanan pangan. Dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, reporter Sri Morti Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.